Ya guys, selamat datang kembali di channel Nice Tutor. Oke, pada video kali ini cukup menarik karena baru-baru kali ini dunia cryptocurrency digemparkan guys, karena ada berita dari HBO ya. Nah ini guys, baru di tanggal 3 Oktober 2024 kemarin HBO ini merilis sebuah trailer ya. Namanya di sini nanti dia akan buat dokumentari, di sini namanya Money Electric The Bitcoin Mystery, yang akan tayang premier ya di stream on Max itu di tanggal 8 Oktober 2024. Nah ini katanya dia melakukan kisi-kisi ya, kisi-kisi siapa sih yang buat Bitcoin ini sebenarnya begitu ya. Gue sempat kecewa dengan berita ini guys, nanti gue bakal jelasin kecewanya apa di akhir video ya. Nah cuman buat teman-teman semuanya, kali ini gue akan bahas dengan secara ringkas. Kita pengen tahu nih, siapa sih emangnya yang booming dibicarakan oleh HBO ini untuk ciri-cirinya. Nah oke, yang pertama ini kita udah research dari HBO dan juga beberapa channel informasi yang lain. Yang pertama di Cointelegraph juga guys, ini di X ya. Nah yang pertama ini dicirikan namanya lensa saman guys. Nah lensa saman ini dia dispekulasiin sebagai Satoshi Nakamoto yang merupakan pencipta dari Bitcoin ya, kan namanya kan katanya Satoshi Nakamoto tuh, dari Jepang ya guys ya. Nah kalian pengen tahu nggak siapa lensa saman ini? Oke, kita bahas terlebih dahulu untuk akun X-nya. Nah, di sini ada akun X-nya, di sini lensa saman yang udah join di X itu di tahun 2007 bulan Juli. Nah, ini untuk akun Twitternya guys ya. Untuk yang pertama orangnya seperti ini guys. Ini untuk hintnya ataupun ciri-ciri kisi-kisinya seperti ini. Mukanya ya, ada jenggot kayak gini kan. Si lensa saman ini adalah seorang kriptografer ya guys ya, dan juga dia advokat yang pribadi ataupun privacy gitu ya guys ya. Terus dia juga berpengalaman di cyberpunk di San Francisco ya. Nah dia jadi yang bekerja sama dengan cyberpunk di San Francisco. Nah terus dia di sini pernah bekerja juga sebagai project yang penting untuk privacy ya guys ya, ataupun di sini teman-teman bisa lihat di sini ya, ada software-software yang dia buat kerjakan, yaitu project-projectnya yaitu di SaaS startup Osogeto with his wife, berarti dia sama istrinya ya guys ya, sebagai scientist komputer. Nah ini nama istrinya namanya Meredith Peterson ya guys ya. Nah terus di tahun 2011 dia meninggal bunuh diri di umur 31 tahun. Nah dia di sini sudah bergelar doktor di sini guys ya. Nah di jurusan electrical ya guys ya, di Belgium. Nah terus pada waktu yang sama juga dia ngasih tahu nih sebuah kode rahasia di blockchain Bitcoin. Nah kode rahasianya seperti ini guys. Nah ini kita pengen tahu nih, ini kodenya tuh kode apa gitu kan, penasaran juga nih. Tapi gambarnya nih mukanya kayak muka manusia gitu kan, mukanya mirip seperti ini itu. Di sini ada sebuah foto dia pas masih muda guys. Nah ini dia pakai laptop yang masih jadul tuh ya. Nah dia ini bekerja di sebuah perusahaan ya, yang projectnya itu dia ngolah email ataupun mengerjakan email, cuman identitas pengirimnya itu dia sembunyikan gitu, intinya seperti itu, karena dia itu fokus di bidang privacy ya. Jadi dia benar-benar fokus di bidang privacy. Nah terus juga di tahun 2008 di sini sudah ada rilis koran ya, white paper namanya dari Satoshi Nakamoto. Terus udah didesain kalau ini untuk memperjelaskan Bitcoin ya, untuk jaringan Bitcoin Electronic Cash System gitu. Jadi di sini udah menjelaskan lebih dalam apa itu Bitcoin, sistematis Bitcoin gitu, terus blockchainnya seperti itu guys. Nah di tahun 2011 ini dia meninggalkan pesan ya, dia itu pengen jadi anonimus aja. Terus juga dia tuh kayaknya nggak bakal ada di masa yang akan datang,
kayak gitu intinya pesannya. Terus di 2 bulan kemudian dia itu melakukan bunuh diri, jadi biar lebih privasi lagi guys. Jadi dia melakukan bunuh diri, jadi biar nggak ketahuan nih dia itu asal usulnya bagaimana begitu. Nah terus akhirnya ketemu nih, ini adalah memorial yang udah dicari sama orang ya, sama orang di luar sana. Terus ini dari artinya ya, penterjemahannya seperti ini namanya Len Rabi Sasama, lahir di tahun 1980, meninggal di tahun 2011. Begitu guys. Terus di sini sudah ada penjelasannya. Terus kalian juga bisa lihat ya, fotonya itu mirip banget nih. Ya guys ya. Nah tapi guys, di sini ada bukti yang tidak langsung yang mendukung teori ini, karena catatan akademis dia di Sasaman itu karena mengesankan juga untuk catatan pribadi dia ya. Terus juga dalam kriptografi dan juga analisis linguistik nih menunjukkan kesamaan antara tulisan si Len Sasaman ini dan tulisannya Nakamoto. Terus tambah menarik lagi, si Nakamoto ini terdiam 2 bulan sebelum kematian Sasaman, kan jadi kayak sinkron gitu ya. Terus beberapa orang juga ada berspekulasi tentang hubungan itu sama begitu ya guys ya. Terus sementara yang lain sama istrinya juga ini tidak percaya kalau dia itu adalah Satoshi. Jadi semakin menambah misteri ya guys ya. Dia si Len Sasaman ini tambah privasi, istrinya pun nggak tahu kalau dia itu Satoshi. Tapi emang kita juga nggak tahu apakah si Len Sasaman ini benar si Satoshi Nakamoto atau bukan. Tapi guys, pas pelaporan si meninggalnya Len Sasaman ini, dia katanya meninggalkan sebuah catatan 24 kata secara acak. Nah, kata orang komunitas-komunitas di dunia ini mungkin adalah kode frase sebuah wallet ataupun dompet ya. Karena ini perlu dicatat juga, Bitcoin senilai 64 miliar US dollar masih dimiliki sama Nakamoto ya guys ya, Satoshi Nakamoto. Tapi nggak ada yang pernah nge-touch ataupun nggak ada yang pernah nyentuh ya guys ya. Oke, jadi siapa sih yang bakal diidentifikasi sama HBO sebagai Satoshi Nakamoto? Ini kita bisa ketahui jawabannya nanti di tanggal 8 Oktober 2024 ya guys ya. Nanti akan kayak ngasih tahu nih kisi-kisinya seperti apa. Terus sekarang apa dampaknya di pasar market kripto nih? Oke, yang pertama banyak banget nih pembuatan token-token meme coin yang namanya Len Sasaman ya guys ya. Terus gue juga kecewa nih, ada salah satu gue yang bikin gue kecewa nih. Coba kita lihat di deck screen, banyak banget kripto yang namanya Len Sasaman guys. Yang kita ketik di sini, yang pertama ada kripto dari Solana dan juga Ethereum. Dia yang pertama nih yang ada Len Sasaman, Satoshi Revealed. Terus ada Len juga di sini, banyak banget guys yang namanya Len gitulah. Terus gue juga sebenarnya udah masuk nih yang di sini nih. Nah yang bikin gue kecewa, gue masuk di crypto token ini waktu dia lagi koreksi. Kan dia awal launching nih, awal listing dia naik dulu terus koreksi. Nah gue masuk di 20.000 market cap. Nah karena gue waktu itu nggak begitu tahu si Len Sasaman ini, gue langsung take profit pas dia di 150-an ribu market cap ya. Gue nggak bakal expect kalau sampai sekarang udah 4,1 M market cap guys, udah 4,1 juta, gila. Coba kalau gue take profitnya sekarang udah dapat berapa itu guys, gila sih gue. Waduh, gue waktu itu kecewa berat. Gue take profit di 150.000 market cap, lu bayangin gue masuk di 20.000 market cap, itu udah berapa X itu guys. Nah itu yang bikin gue kecewa nih. Ini gue bener-bener masuk di Satoshi Revealed ini karena gue mantengin terus kan. Nah itu yang bikin gue kecewa guys ya. Nah sekarang buat pasar kripto, apa sih dampaknya guys? Coba kita refresh ya. Nah sekarang untuk pasar kripto, Bitcoin di harga 63.156 US dollar. Terus ada di Ethereum 2.455 dan BNB di 571 dolar ya. Untuk di harga 24 jam terakhir perubahannya. Nah di sini marketnya lagi bullish ya. Apa sih misalkan dampaknya kalau misalkan di HBO itu ke identify nih siapa si orang Satoshi Nakamoto ini dan apakah dia orangnya masih hidup atau tidak. Nah kalau orangnya itu dia masih hidup ya guys ya, kalau orangnya itu masih hidup, otomatis
kripto akan mengalami ketakutan guys, karena Bitcoin itu kan kiblatnya cryptocurrency ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang diketahui Satoshi Nakamoto ini masih hidup, terus dia juga kan di walletnya masih ada 1 juta token ataupun koin Bitcoin ya. Nah itu otomatis kalau misalkan dia jual, itu langsung down marketnya. Terus yang lain bakalan ketakutan juga, terus dia jadi orang terkaya di dunia guys, pastinya dia langsung jadi orang terkaya di dunia. Nah nanti langsung altcoin juga pada dump semuanya, langsung jadi pada fear ya, pada ketakutan gitu di marketnya. Nah tapi biasanya kalau udah di dump begitu, otomatis market maker itu langsung pada beli. Nah gitu sih guys. Cuman kalau misalkan dia diketahuinya itu sudah meninggal, otomatis kekhawatiran bakal tetap hilang gitu. Jadi otomatis cryptocurrency akan normal dan juga mungkin akan meningkat harganya ya guys ya, akan membuat pergerakan besar untuk melakukan rally ya, seperti itu guys. Nah menurut kalian gimana sih tanggapan kalian menurut trailernya HBO ini yang akan rilis dokumentari di tanggal 8 Oktober? Misalkan kalian setuju dengan pendapatnya, nanti bisa langsung tulis di kolom komentar. Kalau kalian punya pendapat lain juga boleh guys ya, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih. Kalau kalian suka dengan konten kayak gini, langsung aja subscribe channel Nice Tutor. See you in the next video dan goodbye.